David Fratesi disebut bakal menjadi pemain inti Inter Milan selama 1 dekade. Gelandang legendaris Nerazzurri, Evaristo Becalosi yakin bahwa David Fratesi adalah pemain masa depan Inter Milan dan dapat menjadi pilar inti di tim Inter selama 1 dekade mendatang. Becalosi memberikan pendapatnya tentang kualitas gelandang Italia berusia 24 tahun itu, dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport, seperti dilansir FC Internews. Fratesi telah berseragam Nerazzurri selama lebih dari 1 musim. Dia tiba di Stadio Meazza dari Sassuolo pada musim panas 2023 lalu. Inter menginvestasikan cukup banyak uang untuk mendatangkan Fratesi, namun pemain berusia 24 tahun itu belum menyandang status pemain inti di lini tengah Inter. Musim lalu, pelatih Inter, Simone Inzaghi memilih Henrikh Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu, dan Nicolo Barella sebagai trio inti. Dan di musim panas tahun ini, Piotr Zielinski didatangkan dari Napoli, yang tentunya membuat persaingan untuk mendapatkan tempat di lini tengah semakin ketat. Gabung Spezia jadi lompatan besar dalam karir wonderkid Inter Milan, Pio Esposito. Kepindahan ke Spezia di Serie B menjadi sebuah lompatan besar dalam karir bintang muda Inter Milan, Francesco Pio Esposito. Pio menegaskan bahwa dirinya telah berkembang pesat selama dipinjamkan ke Spezia sejak musim panas 2023. Pemain berusia 19 tahun itu diwawancari oleh Krones di Spogliatoio via FC Internews. Dia bercerita tentang perjalanan karirnya di Liguria setelah melewati jajaran tim muda Nerazzurri, mulai dari tim U17 hingga tim Primavera U19. Pio Esposito merupakan jebolan Akademi Muda Inter. Striker muda itu selalu terlihat seperti pemain dengan banyak potensi. Dia punya kombinasi fisik dan kemampuan teknis untuk memimpin lini serang, dan memberikan titik acuan bagi timnya dalam menyerang. Dan di level tim muda, Esposito selalu produktif mencetak gol. Musim panas tahun lalu, Esposito bergabung dengan Spezia dengan status pinjaman dari Inter. Ini merupakan pengalaman pertama pemain muda Italia itu, di level senior. Pio Esposito telah menjadi starter reguler untuk tim Spezia di sepanjang musim pertamanya di klub tersebut. Ia tentu menjadi bagian penting dari tim dalam hal menyerang. Nilai sponsor jersey Inter Milan lampaui Juventus dan AC Milan, tapi masih tertinggal jauh dari PSG dan Real Madrid. Nilai sponsorship jersey Inter Milan di musim ini meroket, melampaui Juventus dan AC Milan. Hal ini diungkapkan oleh surat kabar yang berbasis di Milan, Gazzetta dello Sport, seperti dilansir FC Inter 1908. Dalam beberapa tahun terakhir, Inter telah sering berganti sponsor utama jersey mereka. Setelah berakhirnya kemitraan selama puluhan tahun antara Nerazzurri dengan produsen ban, Pirelli pada musim panas 2021, mereka memulai setiap musim dengan sponsor berbeda. Ada Socios, selama musim 2021, dan kemudian pada musim 2022, Inter menjalin kemitraan dengan Digital Beats sebagai sponsor utama jersey. Namun, kemitraan ini berakhir lebih awal, karena perusahaan cryptocurrency tersebut gagal membayar biaya sponsor yang disepakati. Kemudian musim lalu, Nerazzurri menggandeng layanan streaming asal Amerika, Paramount Plus sebagai sponsor utama jersey mereka. Kemudian musim panas tahun ini, Inter berganti sponsor utama lagi dengan menyetujui kesepakatan berdurasi 4 tahun, dengan perusahaan taruhan Betson. Kesepakatan ini bernilai 30 juta euro per musim untuk Nerazzurri. Selain itu, Inter juga mengantongi 6 juta euro per musim dari kesepakatan dengan Gateo sebagai sponsor di lengan jersey. Laporan keuangan Inter Milan tahun anggaran 2023, pendapatan meningkat dan kerugian menurun drastis. Inter Milan telah mengumumkan laporan keuangan mereka untuk tahun anggaran, yang berakhir pada Juni tahun 2024. Nerazzurri merilis pernyataan resmi via FC Internews.
bahwa mereka mencatatkan peningkatan pendapatan dan penurunan kerugian secara drastis saat Dewan Direksi menyetujui laporan anggaran klub saat rapat pemegang saham. Seperti diketahui, beberapa tahun terakhir merupakan tahun-tahun yang penuh gejolak bagi Inter dalam hal keuangan. Oleh karena itu, Nerazzurri mengalami kerugian yang signifikan akibat pandemi COVID-19 yang dimulai pada tahun 2020. Di bawah pemilik sebelumnya, Suning Group, Inter harus mengambil tindakan radikal untuk mencoba mengatasi kerugian ini, termasuk menjual sejumlah pemain top mereka dengan biaya transfer yang signifikan. Selanjutnya, di balik layar, Nerazzurri telah bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan komersial. Pada bulan Mei tahun ini, perusahaan investasi asal Amerika, Oaktree Capital mengambil alih kepemilikan Inter dari Suning. Performa menurun, Mkhitaryan bakal dicadangkan Inter Milan lawan Udinese. Henry Mkhitaryan kemungkinan bakal dicadangkan dalam pertandingan tandang Inter Milan melawan Udinese di pekan ke-6 Serie A pada akhir pekan ini, setelah penampilan yang mengecewakan melawan AC Milan pekan lalu. Mkhitaryan masuk starting 11, Inter dalam duel derby Milan pada Senin lalu. Gelandang berusia 35 tahun itu telah memantapkan dirinya sebagai bagian dari starting 11 reguler Nerazzurri sejauh ini. Ia biasanya mengisi sisi kiri trio lini tengah bersama Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella. Namun, ada perasaan bahwa posisi Mkhitaryan sebagai pemain inti di musim ini mulai terancam. Pemain Armenia itu belum benar-benar menunjukkan performa terbaiknya, dan dalam kekalahan di laga derby, Mkhitaryan tampak begitu kesulitan di lini tengah. Mantan gelandang Arsenal dan Roma itu kalah dalam pertarungan fisik di lini tengah melawan AC Milan, hingga ia diganti pada babak kedua. Jurnalis Italia, Fabrizio Biasin yakin bahwa Inter Milan memiliki harapan yang tinggi pada bek baru mereka, Thomas Palacios. Bek berusia 21 tahun itu adalah pemain keempat atau terakhir yang bergabung dengan tim utama besutan Simone Inzaghi pada musim panas tahun ini. Nerazzurri memutuskan untuk menambah bek berkaki kidal ke dalam jajaran mereka menyusul cedera serius yang dialami Tajon Buchanan, yang membuat Carlos Augusto kembali ke peran bek sayap. Mereka mengarahkan fokus pada pemain asal Argentina tersebut, yang telah berkembang bersama Independiente Rivadavia. Inter bahkan menggelontorkan uang sekitar 10 juta euro untuk mengamankan jasa Palacios. Jadi, menurut Biasin, Nerazzurri yang punya dana transfer terbatas tidak akan menghabiskan jumlah itu jika mereka tidak benar-benar percaya pada Palacios. Karena menghabiskan 10 juta euro untuk seorang pemain muda berarti Inter sangat percaya padanya, ujar Biasin dalam sesi wawancara dengan Tele Lombardia via FVC Inter 1908. Beberapa klub top Eropa pantau bek Inter Milan, Jan Bisek. Bek Inter Milan, Jan Bisek dikabarkan telah menarik minat sejumlah klub top Eropa. Pemain berusia 23 tahun itu semakin bersinar sejak kedatangannya pada musim panas lalu. Bisek bergabung dengan Nerazzurri pada musim panas tahun lalu dari Aarhus, sebagai pemain yang relatif tidak dikenal. Pemain Jerman itu awalnya kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Simone Inzaghi. Namun, perlahan tapi pasti ia membuktikan dirinya sebagai pelapis yang kompeten dan andal bagi Benjamin Pavard. Musim ini, status Bisek di Inter semakin penting. Ia bahkan mendapat kesempatan menjadi starter di pertandingan Liga Champions melawan Manchester City, dan membantu timnya mencatatkan clean sheet. Dan dengan Pavard yang belum menemukan level optimalnya, maka bintang muda asal Jerman itu bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan tampil sebagai starter dalam beberapa minggu mendatang. Bek sayap Inter Milan, Buchanan diperkirakan kembali bermain saat lawan Roma. Tajon Buchanan diperkirakan bisa kembali beraksi membela Inter Milan saat laga melawan AS Roma pada tanggal 21 Oktober tahun 2024, pasca operasi.
Pemain berusia 25 tahun itu mengalami patah tulang tibia pada Juli lalu, saat bersama tim nasional Kanada di Copa America 2024. Dia pun harus menjalani operasi, dan sejak itu ia absen membela Inter. Berdasarkan perkiraan awal, ia akan kembali bermain antara bulan Desember tahun 2024 atau Januari tahun 2025. Namun, proses pemulihannya berjalan dengan lancar, dan kembalinya ia beraksi lebih cepat dari perkiraan.